Halo Sobat Trader, jumpa lagi dengan saya Ustadz Forex. Pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi tentang ternyata trading Forex tidak menakutkan resikonya. Seperti kita ketahui bahwasannya di broker apapun, apakah di Indonesia atau di yang broker dari luar, itu selalu memberikan semacam disclaimer bahwasannya trading Forex itu sangat beresiko tinggi. Anda bisa kehilangan semua modal Anda, dan bisnis forex itu tidak cocok untuk semua orang. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk diskusi sebenarnya sudut pandang resiko itu seperti apa gitu. Nah, ini kita bisnis trading forex ini kita bandingkan dengan bisnis konvensional atau kerja. Jadi intinya di dalam diskusi ini, di dalam obrolan ini, intinya semua bisnis atau semua usaha itu ternyata memang butuh yang namanya resiko. Sehingga kita tidak serta-merta menyalahkan bahwasannya bisnis forex itu resikonya tinggi. Nah, ini kita lihat bahwasannya faktanya seperti ini. Semua bisnis atau usaha apapun itu memiliki resiko atau cost. Nah, ini kalau misalkan kita berangkat kerja, kita menggunakan moda transportasi sepeda motor, ini hanya sebuah ilustrasi. Kita pada saat pakai motor kita butuh cost. Costnya apa? Costnya adalah bensin. Atau mungkin kalau pakai angkutan umum, costnya apa? Costnya ya kita bayar angkutan umum. Apalagi kalau kita bicara resiko, kita berangkat kerja jangan dikira nggak ada resiko, sama ada resikonya. Misalkan amit-amit terjadi sesuatu, terjadi kecelakaan, kita harus sakit, kita harus masuk rumah sakit, itu adalah resiko. Nah, begitu juga misalkan kita berbisnis, misalkan bisnis kita buka warung bakso atau warung apapun, itu kita hadapi mau nggak mau, suka nggak suka, sepi pembeli. Apalagi saat ini, masa-masa pandemi. Betul-betul usaha warung itu betul-betul lagi mengalami masa-masa yang sulit. Jadi sama-sama kok punya resiko. Trading forex juga kita punya resiko. Suatu saat kita kehabisan modal kita, uang semua kita habis. Bisnis konvensional juga kita hadapi resiko, kita suatu saat kehilangan investasi kita. Nah, kesimpulannya semua sama-sama resiko, punya resiko. Terus pertanyaan selanjutnya, mana yang terbaik? Kan gitu. Nah, ini saya coba kumpulkan tabel. Ini adalah kumpulan tabel menurut saya. Ini tidak, kita nggak pakai istilahnya itu literatur apapun. Ini semua tabel ini berdasarkan pengalaman saya yang sudah pernah melakukan bisnis forex ataupun bisnis konvensional atau kerja. Yang pertama, kalau kita bicara modal, sama kok, bisnis forex atau bisnis konvensional sama-sama kita butuh modal. Nah, yang kedua juga sama-sama kok, kita punya resiko. Yang membedakan tentang resiko antara forex dengan bisnis konvensional itu apa? Kalau kita bicara bisnis forex, resikonya jelas-jelas kita bisa tetapkan di awal. Artinya apa? Sebelum kita masuk market, sebelum kita membuat keputusan buy atau sell, kita di awal sudah tentukan resiko kita. Pada saat tidak sesuai dengan prediksi kita mau stop dengan kerugian berapa. Pada saat kita untung juga sama, kita bisa setting. Sementara kalau kita bicara bisnis konvensional atau kerja, resiko tidak bisa kita tentukan. Dan profit juga tidak bisa kita tentukan, atau keuntungan kita nggak bisa tentukan. Kita hanya kira-kira. Memang betul kira-kira di bisnis konvensional dan trading itu sama-sama belum tentu. Tapi kalau kita bicara bisnis konvensional, kira-kira untungnya berapa, kira-kira ruginya berapa, itu tidak bisa kita kalkulasi. Intinya seperti itu. Kemudian dari sisi yang ketiga, forex trading yang penting ada internet, bisa dilakukan dimanapun. Mau di dalam rumah, mau di luar rumah,
mau di kota A, mau di kota B, mau di kota C, itu bisa dilakukan. Syaratnya satu, ada jaringan internet. Kemudian kalau bisnis konvensional, apakah bisa dilakukan dimanapun? Tentunya tidak. Kita harus memilih lokasi dan kita tidak mudah untuk kita pindah-pindah. Beda dengan bisnis forex trading, kita nggak suka di tempat ini, kita bisa pindahkan. Sementara kalau bisnis konvensional, betul bisa kita pindahkan, tapi butuh cost lagi yang lebih besar. Kemudian dari sisi waktu, tentunya kalau kita bicara forex trading, itu dari Senin sampai dengan Jumat, 24 jam, kita bisa pilih. Mau di pagi, mau di siang, mau di sore, mau di malam, kita bisa pilih. Sementara kalau kita bicara bisnis konvensional, waktunya nggak fleksibel. Artinya waktu semua sudah ditentukan. Kalau kerja dari jam 8 sampai dengan jam 5, kalau buka warung, kita sudah tentukan. Ada aturan-aturannya. Memang betul bisa 24 jam, tapi kan nggak semua bisnis bisa kita lakukan seperti itu. Dan otomatis untuk waktu yang panjang, waktu buka yang panjang, otomatis cost-nya juga akan lebih besar. Cost listrik, cost tenaga kerja, kita bayar lembur segala macam pastinya lebih besar. Nah, yang nomor 5 ini mungkin kurang lebih sama dengan yang nomor 2, rugi ditentukan di depan. Sementara kalau kita bicara bisnis konvensional, rugi tidak bisa kita tentukan di depan. Seperti sekarang misalkan, orang kerja tadinya nyaman, tiba-tiba ada pandemi COVID-19, kita nggak ngerti, tiba-tiba kita di PHK atau mungkin kita diturunkan penghasilan kita nggak ngerti. Sementara kalau kita bicara forex trading, itu rugi bisa ditentukan di depan. Kemudian bicara masalah permodalan, ini nomor 6 mirip dengan nomor 1. Kalau kita bicara tentang bisnis forex, modalnya kita bisa mulai dari 1 USD. Kita bisa mulai sambil belajar, kita pakai account, misalkan account Sen. Kemudian kita bisa mulai dengan modal $10, $100, $1000. Artinya modal bisa kecil. Kalau kita bicara bisnis konvensional, kita bicara misalkan tadi di depan ada gambar rombong bakso, artinya gerobak bakso. Gerobaknya saja sudah jutaan. Belum piring-piringnya, belum kita belanja daging, belanja tepung, belanja mie, belanja piring, tempat kita sewa dan sebagainya. Artinya apa? Forex dan bisnis konvensional itu sama-sama punya modal, tapi saya pikir bisnis konvensional itu lebih besar modalnya. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 6, pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih baik? Saya tetap punya pandangan, tidak ada yang lebih baik. Ini semua bergantung dari passion masing-masing. Kalau passionnya itu senang dengan forex trading, senang dengan resiko yang sudah ditentukan di depan, ya ayo. Di channel Ustadz Forex ini kita sama-sama kita mencari posisi-posisi terbaik yang akan memberikan kita sebuah posisi dengan resiko kecil, profit tidak terbatas. Sobat trader bisa lihat video-video saya sebelumnya, bagaimana saya meresikokan $10 untuk mendapatkan profit sampai unlimited. Intinya seperti itu, jadi tergantung dari passion masing-masing. Kesimpulan yang paling akhir sebelum saya akhiri video ini adalah, kalau kita pengen uang atau kita mendapatkan penghasilan, kita butuh yang namanya resiko. No risk, no money. Prinsip seperti itu harus dipegang. Kalau kita tidak mau punya uang, tidak mau punya resiko, jangan berharap kita punya uang. Sekian dari saya Ustadz Forex. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam sukses, salam profit.